Selamat datang di Ngomel Ngobrol Milenial bareng saya Gilar Prasetyo, dan kali ini sudah kedatangan dua bintang tamu dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Ini dia, ada Kak Akbar dan Kak Okta. Halo. Halo Kak Gilar. Oke, dan silakan mungkin dari masing-masing kalian bisa present dulu nih ke teman-teman sahabat Simfoni biar lebih kenal dengan kalian. Akbar dulu aja. Oke. Perkenalkan, nama Akbar Zahron Jiwayano, biasa dipanggil Akbar, dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Sekarang kelas 12 dan kebetulan kami juga perwakilan dari Putra Putri Laut tahun 2022. Oke, ini Kak Akbar Putra Lawu 2022 ya. Selamat Kak Akbar atas pencapaiannya. Oke, terima kasih ya Gilar. Silakan Kak Okta. Oke, perkenalkan, aku ini namanya Oktavia Berliana Jayadewi, biasa dipanggil Okta. Nah, aku juga dari SMA Negeri 1 Karanganyar, kelas 12 juga sama kayak Akbar, dan aku juga salah satu perwakilan di Putri Lawu tahun 2022. Oke, Kak Okta sebagai Putri Lawu 2022. Oke, selamat nih buat pencapaian kalian berdua sebagai putra dan Putri Lawu 2022. Terima kasih ya Gilar. Terima kasih, Kak. Ini pesan dari editor, suaranya dinaikin. Oke. Oh iya. Sorry. Oke, yuk. Oke, ini udah ada Kak Akbar dan Kak Okta nih. Kita akan bahas tema berkaitan dengan mengkampanyekan atau mempromosikan pariwisata, tentunya dengan nilai-nilai hasta laku. Ini kalian kan sebagai putra putri Lawu 2022 dan duta pariwisata ya. Iya, Iya. Lebih benar ke banget. ininya segmennya. Iya, Iya, Kak. pariwisata. Nah, itu kalian emang keinginan sendiri, pilihan sendiri atau gimana tuh? Dari siapa? Kak Akbar dulu deh. Boleh. Jawaban paling jujur ini. Iya, Iya. silakan. Dulu kalau di awal sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali buat ikut duta-dutaan, apalagi di duta pariwisata. Tapi karena emang di awal itu di SMA ada pemilihan putra putri Seman Sakra, jadi setiap kelas itu ngirim perwakilan satu pasang. Nah kebetulan kelasku awalnya bukan aku, tapi H-1 temanku yang jadi perwakilan itu ngechat ke panitianya, dan alhasil langsung diganti namaku tanpa persetujuanku. Terus akhirnya mau nggak mau ikut jalan seleksi dan lain sebagainya, menang Putra Putri Seman Sakra. Terus yang juara di Putra Putri Seman Sakra itu wajib jadi perwakilan SMA buat ikut ke Putra Putri Lawu. Oh, artinya semua ini ulah temanmu tadi ya? Iya benar banget. Tapi kalau temanmu yang lanjut mungkin dia malah nggak menang mungkin ya? Wah aku nggak bilang. Oke, ini kalau Kak Okta silakan. Kalau dari aku pribadi nih, Kak, aku juga sebenarnya bukan tertarik ke sini ya. Jadi orang tua aku sih, Kak. Oh, kamu nggak tepatnya. tertarik ke sini tadi? Oh, bukan, Oh. tertarik ikut ke duta wisata Iya, ini. iya, iya. Nah, jadi orang tua sendiri, Kak, yang pengen. Jadi orang tua tuh pernah ngomong kalau misalnya pengen banget lihat aku jadi bagian dari Putri Lawu ini. Tapi tuh tahun sebelumnya, Kak, tahun 2021, dan aku nggak mau. Aku menolak itu. Terus akhirnya ada pemilihan putra-putri SMA juga, dan sama kayak Akbar nasibnya, kelasku nggak ada perwakilan nih. Dan kan sepasang nih, yang cowok udah ada, yang cewek udah belum ada nih. Terus akhirnya temen aku nih rada sedikit memaksa ya, Kak, ya, untuk aku ikut jadi perwakilan dari kelasku. Terus alhamdulillahnya malah menjadi juara 1 di SMA. Nah, kalau udah jadi juara 1 kan harus mewakili ke Putra Putri Lawu, Kak. Nah, akhirnya aku ikut ke event Putra Putri Lawu ini, dan alhamdulillah malah bisa menjadi bagian dari Putra Putri Lawu sendiri. Oh, ini kalau Kak Okta ini banyak campur tangan ridho orang tua. Ya. Keinginan orang tua tadi kan. Nah, kalau kalian sendiri sebelumnya sudah saling kenal? Belum sih, Belum. Kak. Belum, tapi udah mengenal sekarang semenjak jadi putra putri Lawu. Udah Ya, udah mau kenal. nggak mau. Mau nggak mau? Oh, enggak deh. Sok jual mahal ya kamu ya? Mau nggak mau? Ya, oke. Tapi udah saling kenal lah ya. Ya, sebelumnya benar-benar nggak kenal sih, Kak, sama dia. Kita juga sebelumnya nggak Oh saling iya, kenal. iya juga sih, Kak. Iya. Ya. Oke, ini kalau kalian berdua nih, kenapa sih memilih lebih spesifiknya jadi duta pariwisata nih sebagai putra putri Launya? Kenapa? Dari Kak Okta duluan deh. Jadi kalau pemilihan duta di Karanganyar ini kan ada banyak ya, Kak. Apa Nah, aja tuh? Ada duta genre, terus ada duta lingkungan, ada duta pariwisata ini atau Putri Lawu itu. Nah, memang aku nih dari duta-duta itu memang tertariknya ke yang Putri Lawu ini sih, Kak. Karena juga memang pemilihan ini tuh lumayan bergengsi ya di Karanganyar. Maksudnya tuh setiap tahun tuh pasti ditunggu-tunggu gitu, Kak. Jadi ya karena keinginan orang tua tadi juga, jadinya milihnya ini gitu. Kalau dari Akbar? Dari aku sendiri mungkin karena emang
taunya duta ini aja. Soalnya di tahun kemarin kakak kelasku SD SMP SMA itu ikut juga di Putra tahun 2020 kalau nggak salah. Nah itu sempat apa ya namanya, kayak interaksi sama aku juga, kayak misal kalau dia lagi tugas dan lain sebagainya itu nitip kendaraan di tempatku karena mobilan bareng, jadi istilahnya biar nggak jauh dari tikum lah, jadi dititipin ke tempatku. Jadi terus aku juga sempat lihat postingannya dia kayak vlog-vlog dan lain sebagainya. Ini apa tuh sebenarnya? Oh, duta wisata. Walah, ya udah, jadi cuman sekedar cukup tahu aja gitu loh. Jadi nggak tapi ternyata impactnya buat aku dan di masyarakat pun pariwisata tuh menurutku ya, duta pariwisata tuh lebih dipandang. Lebih gitu. lebih privilege-nya Iya, beda lah ya, beda. pride-nya beda gitu ya. Jadi kamu alasannya kalau dia kan karena orang tua tadi, kalau kamu karena ya ngertinya cuma duta Iya. pariwisata kan. Tapi duta Selaun Seven ngerti kan? Ngerti nggak? Tahu. Duta sampo lain ngerti? Iya. Tahu. Tahu. Deddy Corbuzier kan. Astagfirullah. Seneng aku bintang tamu kayak gini. Habis ini kamu disomasi. Enggak. Oke. Tadi terus sebagai duta pariwisata, berarti kan kalian mengkampanyekan, mempromosikan tentang pariwisata. Iya kan? Nah, yang aku mau tanya nih apa namanya? Karena sekolah kalian kan juga termasuk sekolah Adi Pangestuti nih, ya kan? SMA 1 Karanganyar. Nah, di situ ada nilai-nilai hasta laku. Kalau di dalam dunia wisata ada nilai-nilainya juga nggak? Mungkin Okta aja yang jawab. Ya karena kamu nggak hafal kan. Nah, yuk silakan Kak Okta. Iya ada. Jadi di pariwisata sendiri itu ada namanya konsep sadar wisata. Apa? Konsep sadar wisata itu namanya adalah Sabta Pesona. Sabta Pesona. Pesona. Oke. Nah, Sabta Pesona ini ada 7 unsur. Heeh. Ya, itu ada aman, bersih, tertib, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Nah, itu unsur ini yang membantu untuk membangun pariwisata yang ada di Indonesia gitu, Kak. Sorry kameramen, aku kayak berasa ini apa? Lagi ada sales skincare gitu. Neranginnya tuh kayak soft banget gitu loh. Ya oke, tadi apa? Sabta Pesona. Sabta Pesona. Itu ada berapa nilainya? Ada 7. 7. Apa tadi? Aman, Aman, heeh, bersih, bersih, tertib, tertib, indah, indah, sejuk, sejuk, ramah, ramah, dan kenangan. dan kenangan. Wah, semuanya ada di kamu ya itu ya. Ya. No Ya. comment. Itu berarti kan yang wisata itu ada 7 itu. Kalau hasta laku kamu apa enggak? Hafal. Apa? Bismillah deh. 3 G lepat. Iya, Guyub rukun, kerapiak semana, gotong royong, lepat itu lembah mana, yo pekewo, pangerten, andap asor, sama yang terakhir Tepos Liro. tepos liro. Wis, keren. Alhamdulillah. Jadi duta hasta laku aja kamu. Nggak Apa? usah. Aku udah hafal nggak kasih sepeda nih. Oke, jadi kan di hasta laku ada nilai-nilai lokal culture, terus di ternyata pariwisata juga ada 7 nilai tadi. Bisa dikolaborasiin nggak sih ini hasta laku sama apa tadi? Sabta Sabta Pesona. Pesona. Itu bisa kolaborasi nggak dalam dunia wisata gitu? Bisa ya, Bar ya? Bisa banget. Bisa Nah, banget sih. gimana tuh implementasinya? Contohnya? Oke, Okta silakan lagi. Ya, ini gini ya, Kak. Kan kita tuh sebagai duta wisata nih pengen banget yang namanya kita tuh mengangkat wisata kita yang ada di daerah kita nih. Nah, salah satu caranya itu dengan menerapkan Sabta Pesona. Dengan adanya nilai hasta laku nih poin-poin hasta laku tuh masuk ke dalam Sabta Pesona menurut kita pribadi ya, karena kita kan berasal dari sekolah yang kebetulan Adi Pangestuti tadi, Pangestuti. jadi kita tahu nih apa aja yang diterapin di hasta laku yang memang cocok banget sama yang ada namanya Sabta Pesona tadi. Contohnya kayak Contohnya misalkan ya, Kak. Jadi di Sabta Pesona itu kan ada banyak banget poin, ada 7 ya. Nah, yang pertama tuh aman. Aman itu tuh bisa relatein sama di hasta laku tuh kayak yang ke gotong royong sama guyub rukun. Oh Ya, jadi ketika ada gotong royong dan guyub rukun di masyarakat sekitar, maka tuh akan membangun rasa aman dan juga bahkan bisa membuat tempat wisata tuh tadi jadi lestari gitu, Kak. Jadi nggak terbengkalai, tapi akan ada partisipasi dari masyarakat untuk menjaga tempat pariwisata itu tadi. Terus tadi ada poin ramah juga ya di Iya, Sabta ada Pesona. ramah. Ramah kalau di hasta laku Grapia Semana. Wah, Iya, cocok banget nih. itu, Kak. Kalau masyarakat lokalnya ramah, Grapia, nanti wisatawan makin Pasti, betah, iya, kerasa nyaman. Ya, pasti para wisatawan itu akan merasa nyaman nih. Oh, masyarakat di Karanganyar tuh ternyata gini ya, ramah-ramah, punya ewo pekewo, punya sopan santun. Dan itu akan membuat mereka tuh mungkin akan ingin kembali lagi, bahkan tuh ngajak ke Ngajak temennya. orang-orang Oh lain. iya, benar-benar tuh keren. Kalau ke Kak Akbar nih,
aku mau nanyanya ke ini nih. Wisata di Karanganyar sendiri itu apa sih yang kayaknya ini wajib banget nih buat dikunjungi oleh sista-sista, oleh bestie-bestie gitu. Apa tuh? Soalnya kalau Kak Abah nih tampangnya kayak sering traveling nih, sering main-main nih. Kalau dari aku sendiri tetap apa ya, aku sukanya di alam, jadi aku merekomendasikan teman-teman semuanya buat nyobain wisata alam yang ada di Kabupaten Karanganyar. Mungkin teman-teman di sini lebih sering dengernya itu Tawangmangu kalau wisata alam. Cuman kalau dari aku pribadi, aku lebih nyaranin teman-teman buat berwisata di Kemuning. Karena di Kemuning itu benar-benar masih asri banget. Jadi nggak cuman sekedar kalau di Tawangmangu ya, menurutku itu cuman mungkin warung kita lihat view Bukit Mongkrang, Gunung Sama Lawu. Grojogan itu. Ya, Grojogan. Kalau Grojogan itu masuknya ke Kemuning. Oh, ke Kemuning. Oh, Iya. masih di Kemuning tuh itu. Kemuning. Oh. Ya, Jadi ya. kalau di Kemuning itu ada para layang, Kebun ada teh. kebun teh, ada jeep juga, ada Oh, Grojogan banyak Sewu ya? dan lain kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke. Berarti rekomendasimu adalah wisata-wisata alam yang ada di sana. Kemuning. Dan kebetulan nih aku mau nanya, aku kan juga suka wisata. Aku juga wisata, tapi wisata religi. Ada nggak wisata religi di di Karanganyar gitu? Kalau di Karanganyar karena mungkin ya aku lebih ke aktifnya di sini juga dan kebetulan dekat rumah itu wisata religi ada yaitu Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Jadi kebetulan Masjid Agung itu kemarin baru aja habis direnovasi dan sekarang benar-benar menurutku beda jauh lah sama yang kemarin dari segi bentuk pemandangan dan lain sebagainya. Jadi mungkin wajib banget lah cobain ke sana buat Oke, ibadah. siap. Nanti aku jadi member di sana ya. Islam tapi kan ya. Alhamdulillah. Aman. Oke, dan berarti ini kan dari segi maksudnya tadi kita ambil contoh Hastalaku dan Sabta Pesona itu dari segi pengelola atau warga sekitar. Itu harus menerapkan itu untuk mendatangkan wisatawan dan nyaman di situ. Kalau dari segi wisatawannya, perlu nggak sih nilai-nilai Hastalaku menurut kalian? Perlu Perlu banget. banget. Perlu banget sih. Seneng aku kalau bintang tamu kompak kayak gini. Chemistry-nya udah dapet. Chemistry-nya udah dapat. Izin orang tuanya udah dapat belum? Waduh. Yuk dari kamu dulu yuk, Bar. Yang pertanyaannya tadi kan bukan yang ini. Iya, Ya. yang tadi. Oke. Kalau menurutku perlu banget karena apa ya? Hastalaku itu bukan sekedar satu arah kalau menurutku. Dalam artian nggak kok kita berbuat baik ke orang lain aja. Kalau misalnya nilai positif ya. Tapi juga gimana cara kita kan kita makhluk sosial. Mau nggak mau kan interaksi timbal balik. Yang dimana kalau kita menerapkan hastalaku pasti orang tuh juga nyaman ke kita. Nah kalau dari segi wisatawan itu menurutku perlu banget karena tempat wisata itu kan ada dan dibuka pariwisata itu untuk dilestarikan. Nah kalau misal wisatawan datang dengan semena-mena dengan seenaknya sendiri pasti itu semua nggak akan nggak akan awet lah ekosistemnya kayak gitu. Jadi menurutku hastalaku itu harus dan wajib diterapin oleh siapapun itu kayak gitu. Ya, jadi sebagai wisatawan juga harus bisa menjaga tempat wisata situ Iya, juga benar ya. banget. Harus ada nilai-nilai pangertennya juga gitu kan, tenggang rasanya Iya. gitu. Kalau dari Okta? Ya pasti perlu banget sih Kak. Karena itu tadi ya kayak yang udah dibilang sama Akbar. Jadi kalau bukan hanya pengelola wisata saja atau maupun masyarakat sekitar nih yang perlu menerapkan nilai hastalaku, tapi para wisatawan itu juga pasti perlu Kak. Yaitu tadi untuk menjaga kelestarian, terus juga menjaga komunikasi antar para wisatawan satu sama lain, dan juga menjaga keadaan di wisata di kabupaten itu tuh menjadi apa ya Kak? Jadi balance gitu loh. Oh, ya. Jadi nggak cuma pengelola tapi para wisatawan tuh juga wajib banget buat nerapin nilai hastalaku itu sendiri. Juga biar alam misalkan wisata alam ya tetap terjaga, nggak ada yang Iya. buang sampah sembarangan, nggak ada yang merusak lah pokoknya, dan nggak ada juga yang misalkan konflik dengan warga sekitar Iya. gitu-gitu kan biasanya arogansi dan sebagainya. Itu yang perlu sebagai wisatawan dijaga. Dan sebagai pengelola wisata nih, menurut kalian penting nggak untuk fasilitas-fasilitas penunjang untuk, kan menurutku itu kayak wisata itu untuk semua kalangan kan, semua orang gitu loh. Jadi fasilitas penunjang kayak untuk misalkan kaum difabel gitu-gitu menurut kalian gimana? Untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kalau dari fasilitas sendiri itu harusnya dari pengelola wisata wajib banget buat nyediain sih. Karena dalam artian kalau misal dari pengelola udah menerapkan hastalaku tapi dari segi fasilitas itu nggak menunjang, kita mau ke sana pun kayak misalnya ya enak sih di sana, cuman untuk aku
misal yang berkebutuhan khusus itu berkebutuhan khusus. fasilitasnya kurang. Jadi ya mungkin bagus, cuman untuk aku ke sana tuh butuh apa ya istilah effort yang lebih besar. Jadi mungkin aku bakal datang ke tempat yang lebih ramah buat aku dalam artian penyandang disabilitas tadi. Maka dari itu dari pengelola itu harusnya menyediakan pariwisata atau tempat wisata itu ramah bagi siapapun. Jadi biar fasilitasnya ada, asal aku diterapkan, jadi pariwisata itu bisa Balance lah ya balance. Ya, jadi karena untuk teman-teman kita yang mungkin berkebutuhan khusus, mereka juga perlu tuh akses-akses yang dimudahkan, toilet-toilet yang dimudahkan untuk mereka gitu ya berarti. Iya, ya. Jadi benar banget. semuanya nyaman. Jadi wisata untuk semua orang. Gitu ya. Oke, kalau Kak Okta nih, itu mungkin udah terwakili lah Kak sama Kak Iya. Akbar. Kalau dari Kak Okta nih, kamu kan sebagai duta wisata di Lawu ya, Karanganyar. Punya goals nggak atau tujuan kamu ikut ini nggak selain tadi paksa orang tua tadi? Karena goals ini menurutku akan jadi alasan yang buat kamu akan bertahan gitu. Oke, kalau dari aku pribadi nih Kak, karena aku udah nyemplung di sini dan I will do the best kalau misalnya aku melakukan sesuatu. Jadi aku tuh punya goals nih di Putra Putri Lawu tahun ini. Jadi aku tuh pengen banget, karena ini concernnya kan ke wisata ya Kak ya. Jadi aku tuh pengen banget dimana bisa bantu pariwisata di kabupaten aku nih jadi meningkat, pengunjungnya jadi meningkat, lalu juga para wisatawan tuh tertarik gitu datang ke wisata kami gitu. Karena menurut aku wisata tuh penting banget kan Kak di Indonesia. Oh penting banget. Penting Kita udah banget. stres banget sama kerjaan, sekolah. Kita Iya. butuh hiburan, Iya, tempat sangat. wisata, refreshing. Satu gitu. faktornya itu sih Kak. Jadi sekarang tuh kan wisata itu sebagai kebutuhan primer nih. Nah, karena itu juga terus habis itu wisata ini salah satu penunjang devisa negara terbesar kan Kak di Iya, iya, Indonesia. benar. Jadi sebagai duta wisata nih aku akan berusaha sebisa mungkin menerapkan seperti Sabta Pesona tadi atau mungkin bersosialisasi ya ke masyarakat sekitar di mana pentingnya untuk menjaga pariwisata juga memajukan pariwisata yang ada gitu sih Kak. Oke, terus kamu kan ingin memajukan tuh tadi. Berapa meter? Gak, maksudku effort yang udah kamu lakuin dengan goals kamu, misalkan di sosial media gimana? Apakah kamu udah ngelakuin branding konten dan sebagainya? Udah sih Kak, jadi di Putra Putri Lawu itu kita tuh juga ada proker tersendiri ya, ya Bar ya. Jadi itu kita tuh juga bikin video, jadi kita berkeliling ngajak ke di media sosial ya Kak ya, ngajak ke para penonton nih untuk berkeliling di Karanganyar. Jadi secara nggak langsung itu tuh kita tuh mempromosikan gitu Kak. Oh Iya, ya, soft jadi- selling lah gitu Iya, ya. nggak cuma di YouTube, ada di TikTok juga maupun di Instagram. Jadi Instagram, Apa tuh? TikTok sama Instagrammu apa tuh? Aku atau Putra Putri Lawu nih Kak? Oh beda tuh. Oh, beda. Oh iya, udah nanti itu di belakang aja. Ya oke lanjut. Ya, jadi di Instagram Putri Putri Lawu tuh ada sendiri. Terus itu ada juga konten for your information gitu. Nah, itu tuh buat memberitahu khalayak luas tentang apa sih yang belum diketahui di Karanganyar. Terus juga di sorotan Instagram maupun di feed Instagram itu banyak dari Putra Putri Lawu sendiri itu juga udah membagikan informasi tentang adanya pariwisata dan berita-berita lain yang ada di Karanganyar gitu sih, Kak. Oke, berarti kayak sejenis info wisata Karanganyar Iya. gitu-gitu ya. Jadi karena sekarang banyak juga yang datang ke wisata lewat sosial media. sosial, Karena iya. ngerti nih, ternyata suasananya nyaman. Terus penduduk lokalnya ramah, asik nih datang gitu. Kalau tujuanmu apa, Bar? Apa ya? Gak ada tujuan kamu? Waduh. Ada dong. Kalau dari aku sendiri karena ya udah jadi duta wisata, mau nggak, waduh jangan kayak gitu ya. Tersannya aku terpaksa. Nggak, tapi ya emang karena jadi duta wisata itu udah jadi menurutku tanggung jawabku sih, dalam artian kamu tuh concernnya di pariwisata. Kok harusnya kamu tuh bisa paling nggak ada sumbangsi lah buat di pariwisata. Nah kalau dari aku sendiri Apa yang udah kamu lakuin sebagai sumbangsih tadi? sih. Kalau dari aku sendiri, jujur kalau dari aku sendiri kan suka banget buat bikin konten-konten dan misal bikin story di suatu tempat. Nah kebetulan kan semenjak jadi duta wisata ini juga lebih sering main di Karanganyar daripada sebelumnya. Jadi setiap aku main ke sana, terus sempat bikin konten juga, bikin video. Jadi setiap bulan pun di Putra Putri Lawu kan juga ada konten healing namanya di YouTube itu. Oh Nah. ada, apa tuh YouTube-nya? Putra Putri Lawu 2022. Oke, nanti buat Jangan lupa teman-teman di bisa subscribe ya Kak. subscribe, dicek tuh konten-kontennya wisata-wisata Karanganyar apa aja tuh yang butuh rekomendasi nih teman-teman yang mungkin lagi burnout, lagi capek, mungkin bisa tuh jalan-jalan ke Karanganyar.
Terus ada lagi? Udah. Udah kayaknya. Oke, kalian kan jadi duta wisata nih. Kemarin kepilih itu menurut kalian, ini mungkin bisa jadi tips juga untuk teman-teman yang mungkin ingin ikut jejak kalian. Indikator yang menurut kalian ini harus kuat nih, indikator ini harus terpenuhi itu apa menurut kalian? Kayak public speaking kah atau attitude atau apa gitu? Dari siapa? Ya Okta, dari silakan. Okta dulu. Oke, kalau menurut aku pribadi ya kak, kita kan nggak tahu ya penilaian dari dewan juri itu gimana gitu, karena ya memang itu tuh tidak diomongkan secara langsung nih. Tapi kalau menurut aku pribadi yang paling kuat adalah public speaking, Oh ya. karena menurut aku nih di Putra Putri Laut maupun di duta lainnya gitu, nggak cuma duta wisata, apa yang kita butuhin adalah kita dapat berkomunikasi dengan orang, kita dapat menyampaikan sesuatu informasi dengan mudah, dan itu akan menjadi poin plus di pemilihan duta-duta gitu kak. Terus habis itu juga kita tuh harus ini nih, di apa ya, kita tuh harus bisa yang namanya membawa diri. Oh. Ya, jadi Memposisikan Iya, diri dalam memposisikan berbagai diri. situasi gitu ya. iya kak, jadi kita tuh harus bisa memposisikan diri kita di mana kita bertemu dengan banyak orang ataupun yang lain-lain, karena kan termasuk public relation ya kak ya, Iya kayak iya gitu tuh. benar-benar. Kalau menurut aku itu sih poin yang paling penting, mungkin bisa ditambahin sama Akbar. Oke, jadi memang karena ibaratnya duta itu adalah penyampai atau representasi dari wilayah itu, berarti kalian memang harus tadi ya, jadi punya public speaking yang bagus sama bisa jadi public relation tadi ya. Iya. Oke, kalau dari Akbar? Kalau dari aku mungkin tadi public speaking udah, sama mawas diri udah ya. Nah, sama kalau menurutku Wawasan masuk nggak? wawasan masuk, karena apa yang kita omongkan kan pasti ada inputnya dulu kan. Nah, maka dari itu wawasan itu harus banyak-banyaknya. Dan juga kalau dari public speaking sendiri, kalau bisa nggak cuma bahasa Indonesia aja, jadi kalau bisa bahasa Inggris maupun bahasa Jawa, karena kita tinggal kebetulannya di Jawa kayak Kalau gitu. kamu bahasa apa? Aku Bahasa isyarat bisa nggak? belum Bahasa belajar. apa? Bahasa apa bisa? Jangan Selain mancing-mancing bahasa namanya. Indonesia bahasa apa bisanya? Aku kan merespon. Kalau dari aku sendiri ya bahasa Jawa mungkin untuk sehari-hari aja sih. Kalau karena Okta kan orang bahasa Jawa. Inggris, Nah, sudah ngerti aku. Kalau kalau kamu bahasa aku- apa? Aku Bahasa Inggris- kalbu. Belajar lagi aku. Oke, Bahasa oke. Inggris Tadi bisa, tapi cuma dasar. Nah, aku kalau dengerin orang bahasa Inggris itu bisa paham, tapi kalau untuk ngomong mungkin masih grogi. Jadi kalau untuk speak up di umum aku belum terlalu berani untuk menggunakan bahasa Inggris, tapi untuk bahasa Inggris aku udah lumayan paham kayak gitu. Oke, dan mungkin juga perlu tadi belajar bahasa isyarat. Karena kan ada teman-teman kita yang butuh informasi dengan berbagai bahasa tadi. Oh iya. Ya, nanti dicoba ya, Okta. Ya, Iya, dan noted sih. ini nih, cuman kan ada persepsi apa ya? Apa stigma ya di masyarakat bahwa oh, kalau mau jadi duta atau jadi apa itu harus good looking gitu. Menurut kalian iya nggak sih gitu? Kalau Makanya kayak takutnya tampang-tampang kayak aku ini nggak bisa jadi duta gitu. kata siapa? Enggak Udah pernah juga nyoba sih, belum? Kak. Belum pernah nyoba kan? Pernah. Oh, pernah. Lolos ya? Pernah aku jadi Mas PGSD di kampus tapi. Kampus Hmm. aja aku mah levelnya. Yuk, gimana? Oke. Jadi kalau tadi pertanyaannya kan stigma masyarakat tentang good looking ya kak ya. Apa harus good looking? Kalau aku pribadi nih kak, bukan good looking, gimana ya? Kita tuh lebih enak dipandang. Jadi cara berpakaian kita tuh harus rapi. Jadi tuh orang yang lihat kita tuh enak, karena kan kita sebagai representasi ya kayak Iya, dari iya, suatu dari daerah. suatu daerah, Nah, benar-benar. maka dari itu tuh mungkin lebih pentingnya tuh cara kita berpenampilan, cara kita membawa diri tadi. Ketika kita membawa diri dengan benar, itu tuh orang tuh akan apa ya, terpancar kan kak? Antusias, Iya, tertarik pasti gitu ya, tertarik gitu, loh, benar-benar. secara tidak langsung gitu. Jadi yang penting itu sih, bisa membawa diri dan berpenampilan tuh yang rapi, enak Ya, dilihat. artinya nggak harus tampan, cantik enggak ya. Yang Enggak penting juga sih, Kak. secara penampilan itu menarik dan membuat orang tertarik dengan Iya. apa yang pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan. Ya, Soalnya kayak benar. misalkan kalian mau promo ngajak wisata tapi kan kamu misalnya Akbar ngajak ke promo wisata tapi pakai jersey bola misalnya, pakai celana kolor gitu kan Iya. nggak banget gitu. Jadi nggak harus tampan, cantik, good looking, tapi yang penting bisa berpenampilan secara baik gitu ya. Iya, benar banget. Kalau good attitude gimana Bar? Kalau gitu itu wajib itu. Wajib. Wajib. Berarti kamu udah good attitude banget ya? Insya Allah. Ya gimana menurutmu? Terbebani nggak tapi kamu dengan bahwa kan good attitude penting gitu ya, sebagai standar lah. Terbebani nggak bahwa udah jadi duta, omongannya harus dijaga, penampilannya dijaga, terus gestur, Ya kalau aktivitas. dari itu sendiri mungkin
Kalau dari sisi aku ya, terbebani nggak terbebani sih, karena dalam artian kalaupun aku harus melakukan itu juga buat diriku sendiri ke depannya. Oh, Jadi mau iya, iya. terpaksa maupun tidak, manfaatnya buat aku sendiri. Dan juga nggak selamanya kok harus terlihat seperti itu kan, maksudnya lingkungan kita kan banyak, lingkungan pertemanan, terus misal di duta tadi, terus di masyarakat dan lain sebagainya. Intinya ya kayak dibilang Okta tadi, mawas dirinya gimana, jadi bisa menempatkan menempatkan sesuai dengan lingkungannya. Jadi ibaratnya nih, gitu. tak kasih contoh simpel lah, misal kamu lagi habis putus gitu, nangis ya nggak apa-apa ya, Ah, sedih nggak apa-apa ya, yang penting jangan digerojokan sewu gitu. men. Nggak No bercanda. comment. Artinya kan maksudnya kita juga punya kehidupan masing-masing di berbagai peran-peran yang berbeda, sebagai anak, sebagai teman, sebagai pelajar, sebagai duta tadi. Artinya ya tidak harus selalu menunjukkan itu tadi ya. Berbuat baik harus, menjadi baik harus, tapi kan ada sisi-sisi yang mungkin memang alamiahnya harus muncul di peran-peran itu. Oke oke. Kalau dari Okta, attitude gimana tadi? Kalau good attitude itu menurut aku di duta tuh pasti sangat penting kak, karena kan kita public relation ya, kita sebagai representasi, nggak mungkin kan kita berperilaku semena-mena tanpa memperhatikan seperti nilai hasil aku kan kak, ewo pekewo, sopan santun dan lain-lain. Kita tuh harus memiliki sikap itu. Dan menurut aku kalau untuk kehidupan sehari-hari ya tergantung kita menempatkan diri kayak yang dibilang Akbar tadi. Jadi kita tuh nggak harus yang seterusnya duduk dengan sigap atau gimana gitu, enggak kak, tapi lebih cara kita memperlakukan orang lain gitu. Jadi tergantung tepatnya aja sih kak. Kalau misalnya memang kita lagi di acara formal atau apa, memang itu sangat penting banget untuk posisi duduk dan lain-lain. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, mungkin yang dibawa adalah sikapnya, gimana kita cara memperlakukan orang lain. Artinya sikapnya yang dibawa. Kalau gestur tadi itu mungkin bisa sesuai tempat Iya, perannya iya dan benar. sebagainya. Jadi nggak harus selalu kamu berdiri dengan kaki yang agak ditekuk sedikit. Nah, gitu-gitu kan nggak harus selalu Ya gitu. nggak harus selalu kak. Ya, tapi sikap berbuat baik, ramah tadi tentang nilai-nilai setelah aku itu harus dibawa di Iya. manapun. Jadi tidak terbebani lah ya, karena seperti kata Akbar tadi, itu manfaatnya untuk Diri Diri kita sendiri. sendiri. Oke, keren banget nih. Senang aku sama bintang tamu 2 ini. Oke. Kalian happy ya ini sebagai duta, dan impactnya untuk pribadi kalian gimana? Banyak Wah, banget luar sih biasa. kak. Banyak Apa banget tuh? sih. Yang paling kerasa aja deh, yang Yang paling paling kerasa. Ini kerasa- untuk memotivasi teman-teman nih untuk Oke. jadi Ah, penerus kalian. Kalau menurutku setelah jadi duta itu kayak harus banyak-banyak introspeksi diri sih, karena kita kan bisa dibilang representasi dari daerah kita masing-masing. Nah itu tuh kayak mungkin dari aku sendiri yang awalnya kalau kemana-mana paling suka itu yang simpel-simpel aja, jadi misal kayak training, pakai kaos, jaket, dah kayak gitu aja. Cuman sekarang mau nggak mau, karena orang udah banyak yang kenal kita, jadi kan nggak mungkin kita seenaknya sendiri kalau keluar rumah petantang petenteng kan nggak mungkin, karena ya gelar itu tadi udah melekat di diri kita kayak gitu. Nah terus itu mungkin dari berpakaian. Kalau dari bersikap udah pasti nggak mungkin juga kayak tadi yang tak bilang petantang petenteng ke orang lain, harus juga bisa memposisikan diri sesuai dengan lingkungan yang sedang sekarang lah kayak gitu. Nah terus sama pengalaman banyak banget yang aku dapetin yang sebelumnya belum pernah aku lakuin. Jadi kalau salah satu aku ambil contoh, aku pernah jadi tour leader di waktu itu kan ada muktamar Muhammadiyah ya di Solo. Nah itu aku nemenin kebetulan rombongan bis yang dari Sulawesi Selatan, dari Sinjai itu. Nah jadi sebelumnya aku benar-benar nggak tahu sama sekali tour leader itu ngapain dan lain sebagainya. Tapi karena aku ikut di Putra Putri Lau ini, aku bisa ngerasain gimana sih cara jadi tour leader, gimana cara memposisikan diri dengan baik di masyarakat dan lain sebagainya. Kayak gitu. Menempatkan diri tadi ya, banyak Iya. pembelajaran di situ. Kalau dari Okta apa? Banyak banget sih kak, impactnya bagus itu. Ya kayak Akbar sih, terutama tuh bagian pengalamannya. Aku nih paling ambil nih bagian pengalaman karena memang banyak banget pengalaman yang baru yang belum pernah aku coba. Contohnya? Contohnya, alhamdulillah nih aku pernah jadi host TVRI nasional. Wih, keren tuh. Karena jalur Putra Putri Lau ini juga kak. Oh, Jadi ya. tuh sebelumnya aku tuh mikirnya nih ya, waktu SMA tuh aku mau udah deh nggak ikut organisasi apa-apa, udah jadi ya udah belajar gitu. Iya, benar-benar. Tapi tuh ketika ikut ini tuh aku merasakan bahwa ketemu orang banyak tuh nggak seburuk itu gitu loh. Ternyata Malah relasinya banyak, kita bertemu sama orang-orang hebat. Jadi dan tuh kayak belajar terus. iya, dan ya. banyak belajar dari mereka yang benar-benar hebat. Itu banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil gitu sih. Kamu minat gak jadi co-host ngomel Aduh, ngobrol milenial? bisa dibicarakan sih kak. Oke.
keren banget nih obrolan kita dengan Kak Akbar dan Kak Okta sebagai Putra Putri Laut 2022. Dan terakhir aku mau ngajak satu segmen game. Boleh ya? Game ya? Game boleh ya? Masih bisa? Oke, game. Jadi gamenya adalah kita punya premis tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat di tempat wisata. Dan kita akan meneruskan kalimat yang harus diawali dari alfabet A, B, C, D. Nanti kita bergilir. Misal, Oke. hal yang tidak boleh dilakukan di tempat pariwisata, misal A, aku ya. A gitu. Apa ya? Ancurin objek wisata yang ada di situ. Nggak boleh. Iya, gitu, oke. Misalkan. Oke, Itu oke, ya oke. contohnya ya. Oke. Oke, paham ya? Kita mulai dari siapa nih? ABC dari siapa? Ngikut aja sih. Ikut. Ya udah. Dari ladies first ya. Oke. Nanti ke sini ya. Dari A ya. A. Oke, A udah disebutin Kak Kita Iqbal ya. kita anu dulu. Hal yang premisnya, hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. A. Ancurin barang wisata. Oke. Ya, nggak boleh candi dihancurin. Iya, nggak boleh. Nggak boleh tuh, Nggak tidak boleh, nggak melestarikan. Yuk, B. Buang sampah sembarangan. Buang sampah nggak boleh. C. Curi dompet turis. Nggak boleh, itu kriminal itu. D. Di apa ya? Apa sih? D. Di dendam dengan orang wisatawan lain gitu. Nggak boleh itu Ah, ya. nggak boleh, nggak boleh. Mobilnya keserempet terus dendam gitu. Iya, nggak boleh. E. Apa ya? Apa lagi? Terus disambung boleh nggak sih? Buang sampah di sembarangan lagi. Diulang. Nggak boleh. Tadi padahal katamu wawasan itu harus luas loh. Oke. Etika harus dijaga sehingga tidak menyinggung. Tapi Kan ini hal yang tidak boleh. Tidak boleh. Etika dijaga kan Etika harus. seenaknya berarti. Oh, etika seenaknya. Oke. Padahal etika kan sesuatu yang baik ya, kok etika seenaknya. Oke, enggak apa-apa. Oke. 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 Gali tanah di candi. Kan nggak boleh ya, Kak? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Karena cagar Merusak- alam iya, wisata benar. iya. Kecuali kalau galinya memang atas Perizinan, gitu. Iya. arkeolog gitu boleh. Iya. Ha. Kak. Sorry. Oh iya, ha. Mungkin hura-hura di tempat yang sakral. Wow, nggak Nggak boleh tuh, boleh. nggak boleh. Misal di pura terus kamu party, Nah, itu nggak nggak boleh. Nggak boleh. Apa ini? I. Injak kaki Pak RT di daerah setempat. Oke. Gak boleh masa kakinya Iya. Pak RT-nya datang-datang kamu Boleh. injak kan gak boleh. Boleh. J. Jadi wisatawan yang seenaknya. Kan nggak boleh jadi wisatawan yang seenaknya gitu. Gak boleh. Nggak boleh. Oke. K. K. Koar-koar berita hoax di tempat pariwisata. Wah, ini gak boleh nih. Ini gak boleh banget nih. Nggak boleh. Ini jatuhnya nanti mencemari nama Pencemaran baik nama nih. baik. Nggak boleh. Oke, apa lagi nih? L. L. Iya benar. L ya? Iya R. L. L. Ludahi Pak RT setempat. Kasihan banget ini Pak RT-nya udah diinjak, diludahin ya kan. Nggak boleh diludahi, boleh, nggak nggak boleh. Masa tiba-tiba gitu kan nggak boleh. Itu tidak beretika. L. N. Memberi makan. M ya? M. No. M. Oh iya M. M. dulu. Memberi makan hewan yang tidak boleh diberi makan kan ada Kak zoo gitu ya kan misalnya nggak Oh boleh iya ya, benar-benar. gitu. Jangan dikasih makan sembarangan kan Iya, dia gitu. ada Memberi makan triknya. sembarangan. Misalnya kera terus kamu kasih makan hati kan kasihan. Iya. Iya, siap. Benar-benar. Makan hati. Yuk. N. Neriakin maling pengelola wisata. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau emang dia mencuri, Dikirakin. Dikepungi langsung. Aduh, jangan. Bercanda. oh, orasi demo di tempat wisata. Nah, itu tidak boleh tuh. Nggak boleh. Nggak boleh Tapi dong. ada Kan nggak Mas? kan itu bukan tempatnya di situ. Kalau mau orasi, kecuali orasinya itu memang untuk mendukung pengembangan wisata itu atau apa namanya ya komplain-komplain gitu. Yuk. Oh, Pak P. nyerempet. P. ini. Pakai pakaian mencolok di depan monyet. Karena nggak boleh Kak. Ya monyet, tapi jangan di depan monyet, jangan gitu dong. Maksudnya kan? Ya nggak boleh, tapi ya nggak monyet gitu loh. Ya kan di wisata kan ada monyet Kak. Nah itu maksudnya. Diulang lagi, ya ada monyet, yuk. Ya. Apa ini?
Ki. Tapi Hiu. kenapa monyet ya? Ah. Maksudnya kan dari sekian banyak hewan kenapa sih dipilih monyet gitu Karena loh? emang nggak Yang boleh paling di depan deket ya? monyet. Yang paling deket kayaknya apa? Oh iya No iya comment oke. sih. Sadar diri lah aku lah. Yuk. Q ya. Iya. Ah, Q. Ki. Apa ya? QRIS dibuang. Bentar kalau. Iya. QRIS buat bayar tiket Dibuang. dibuang. Nah, itu nggak boleh. Dibuang nggak boleh, dibawa pulang juga nggak Nggak boleh. Terus apa nih? R. 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 Rampok makanan singa. Oh Nggak iya. boleh, nggak boleh dong. Boleh. Dia udah punya jatah, jangan diambil lah. Yuk. Kalau S ya, sampah dibiarkan sembarangan, nggak boleh kan? Sampahnya juga nggak usah madep sini gitu loh. Udah monyet Ya udah sampah, madep mana yuk. kak sini? Yuk. Apa lagi? Tuang zat berbahaya di tempat pariwisata itu nggak boleh. Nggak boleh karena mencemari. Mencemari. Nggak boleh. Terus apa nih? Iya benar. Iya. Untuk itu tadi nggak boleh ya. Apa ya? Ulah kriminal di tempat wisata Oke, nggak boleh. oke. Berulah kriminal nggak boleh. V. Vas bunga di wisata dilempar, itu nggak boleh. Oke, dari tadi nemu terus cepet. Yuk, vas bunga dilempar nggak boleh yuk. W. WC umum dirusakin di tempat pariwisata itu nggak boleh. Hah? WC umum tempat wisata dirusakin itu nggak boleh. X. X. X-ray motor orang kamu injek-injek. Nah, nggak boleh. X-ray kan ada tuh motor kan nggak boleh. Gitu. Kok X. bisa sih? X apa? Terus habis X apa? Y. Y. Apa ya? Z. Ngeblank sih kak. Y. Yang Yel-yel di depan singa. oh ya gitu aja. kok Ya udah. ditolong ya, curang. Yo Z. Wah. Zebra digunting kakinya itu nggak boleh. Ekstrim ini sih. Zebra mainan. Oh iya. Zebra cross gak bisa. Iya, iya benar. Padahal kan bisa zumba, masih banyak loh. Iya juga ya. Siapa yang Oke, terima kasih. Wisata Ini keren banget nih, 2 duta wisata dari Lawu 2022 dengan Kak Akbar dan Kak Okta. Keren banget. Thank you teman-teman, terus nonton Ngomel untuk episode-episode seru berikutnya. Thank you. Bye bye. Bye.